Sejak kecil, mama bawa saya dari satu kampung ke satu kampung yang lain untuk duduk di persekutuan doa. Tepat umur 10 tahun, mama stroke. Dan saya tahu bagaimana merawat seorang yang stroke. Tentu bukan gampang, amin. Tapi saya bilang, Tuhan, ini adalah waktu untuk saya mengasihi mama. Suatu kali mama panggil saya seperti ini, "Nak, ayo kita ke kota." Saya bilang, "Wow, di kota ada dokter, ada perawat, dan ada rumah sakit. Mama pasti sembuh, amin." Ketika kami sampai di kota, dan saya lupa, saudara, ketika pas hari-hari libur sekolah, saya pergi ke kota untuk jual kue, untuk jual daging, untuk mengumpulkan rupiah, untuk sekedar membeli obat untuk mama. Karena saya bilang, apapun yang saya lakukan, mama pasti akan sembuh. Ketika kami ke kota, mama datang untuk pinjam anaknya. Kami tinggal di kali sembunyi. Dan saat saya berlutut seperti ini, mama ambil air kata dan bilang, "Nina, lakukan apa yang ada di dalam, maka engkau akan berhasil dalam setiap hidup." Ya mama, saya pergi ke toko Tanjung. Ketika saya balik, mama telah tiada. Saudara, putus asa, hilang harapan. Dan setelah saya besar, saya sempat mengalami suatu hal yang mungkin anak muda perlu tahu, bahwa yang namanya putus pacar, amin. Saya pun ingin mengakhiri hidup saya. Tapi ketika ada seorang memukul pundak saya, "Engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mataku. Aku ingin memakai engkau untuk kemuliaan-Mu." Dan saya yakin hal yang sama, itu semua di tempat ini berharga bagi Tuhan. Saya bilang, Anda bayangkan, Pak, kota Sumba ini cukup luas, amin. Kota Sumba cukup luas, tapi kenapa Tuhan memilih Anda? Anda ada untuk duduk makan dan minum bersama Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata, 2 dan 3 orang berkumpul dari namaku, aku ada di tengah mereka, amin. Hari ini dia raja di atas segala raja, duduk di antara kita semua, amin. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, bahkan next, waktu Papa pukul mama, saya pun lihat dengan mata kepala saya sendiri. Papa orang yang sangat keras, dan saya itu kepahitan melihat penyeksaan. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa mama orang yang sangat kaya pengampunan, tapi papa saya orang yang sangat miskin pengampunan. Lalu satu waktu saya duduk seperti ini, lalu Tuhan bilang apa? Ada 2 pilihan yang ada pada dirimu. Ikutlah teladan ibumu atau ayahmu. Apakah engkau mau menjadi orang yang kaya pengampunan atau miskin pengampunan? Coba kita lihat sebentar, saudara. Sebentar. Akibat miskin pengampunan, saudara tahu, saya bertemu dengan ada begitu banyak orang, anak-anak di jalanan. Mereka menangis, "Kakak, mama dan papa cerai. Mama dan papa cerai dan akhirnya papa hidup seperti ini." Akibat miskin pengampunan, saudara tahu, di kota Kupang ada begitu banyak hal yang terjadi. Bahkan saudara bisa kita lihat, saudara, ini akibat orang-orang yang cuma ada di medsos. Mereka bertengkar, mereka berkelahi, akhirnya terjadi perkelahian yang sangat besar. Dan ini sempat menyebabkan viral di kota Kupang. Ini pun sebagai akibat miskin pengampunan, saudara tahu. Ini terjadinya di Transmart. Ini orang-orang persekutuan doa, Pak. Dan ini ada terjadi tawuran yang sangat besar, ada terjadi perbuatan akibat karena apa? Yang satu lewat, yang satu tersinggung,
akhirnya yang satu tidak kasih maaf satu, akhirnya terjadi hal-hal yang besar. Amin. Ini yang terakhir loh. Pelaku ini saudara, dia ingin mencobuli anak kandungnya dan menyiksa anak kandungnya, dan anak ini papadangan. Tapi terus dihajar dan dihajar. Anak itu, kami bertemu dengan anaknya di ruang kelas, saudara, saya lihat dari kakak, saya sudah bilang papadangan. Tapi papa ini tidak punya, tidak sedikit pun punya hati yang sangat mengasihi, sehingga papa terus melakukan hal seperti ini. Amin. Dan saudara, kita tahu bahwa akibat daripada miskin pengampunan, kita tahu ada begitu banyak hal yang terjadi. Amin. Bahkan saudara, ini tragedi, ini orang saya kenal baik. Ketika istrinya telepon kepada dia, bahwa engkau dan jangan cari saya lagi, karena saya sudah punya noni yang lain, bahwa pria yang lain. Di depan dia ada pria anak, ada dua anak kecil yang seperti ini tidak bersalah. Tapi akibat karena dia datang dengan istrinya, dia anak dua anak. Anda bisa lihat Pak, ini dua bocah yang tidak bersalah ini bisa jadi amukan dia. Amin. Andaikan kalau dia mengampuni istrinya dan dia terima apa adanya, anak-anak ini tidak akan korban. Amin. Amin. Ini yang terjadi di sekitar kita. Amin. Banyak orang Kristen yang terjadi kasus yang begitu banyak. Mereka Kristen bilang orang yang penuh kasih, tetapi akhir-akhir ini kasih itu sudah tidak ada lagi. Amin. Bahkan orang-orang persekutuan, dua orang gereja, ada pendeta bertengkar dengan pendeta, ada majelis bertengkar dengan majelis, ada kakak bertengkar dengan adik, dan ada yang bilang seperti 7 turunan kami tidak akan pernah berperang. Akibatnya apa yang terjadi? Peperangan terjadi di mana-mana. Amin. Hari ini sudah. Dan kita lihat, coba kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 22. Langsung baca jelas. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus dengan logikanya dia berkata, akankah sampai 7 kali ke Tuhan? Amin. Saya melihat cuma 1 kali saja, kadang-kadang ke Tuhan dia itu nanti kita. Amin. Petrus berkata, Tuhan, terhadap aku sampai 7 kali kan? Tapi lihat apa yang Tuhan bilang. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku Yesus berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 70. Itu jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 490 kali, Pak. Ini kadang-kadang orang Kristen yang setiap hari berdoa, setiap hari berwudu puasa, saya melayani dari satu tempat ke satu tempat, tapi mengampuni orang 2 kali saja kadang susah. Amin. Ini yang Tuhan mau, Tuhan tuntut daripada kita. Bukankah terjadi perceraian, bukankah terjadi pembunuhan, bukan terjadi konflik-konflik yang terjadi di persekutuan doa di gereja akibat karena miskin pengampunan. Amin. Yesus berkata, Yesus berkata kepadamu, ya bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 70 kali, 7 kali, melainkan sampai dengan kuningnya apa? Sampai 7. Ada yang pernah sampai seperti ini? Amin. Ibu, siapa yang ngomong? Ibu Dora. Pernahkah ada orang yang menyakitimu? Apa respon ibu? Pernah mengampuni? Andaikan orang itu menyakitimu, suamimu atau keluargamu, sampai dengan 4 kali, mau kamu mengampuninya? Mau berikan kemuliaan bagi Allah. Tapi yang paling menarik siapa namanya? Bicara dengan keras. Kornelia. Nama yang keren. Apakah engkau pernah disakiti? Mungkin pelajaran ini. Luar biasa. Kakak di mana sama sana? Yang di mana? Hen. Wow. Senang bertemu dengan Anda. Nah, apakah ada orang yang pernah menyakitimu? Respon Anda seperti apa? Mengampuni. Berapa kali kan? Sampai 5 kali? Wow, 6 kali? Oh, berarti belum sampai 6 kali.
Siapa yang pernah sampai 10 kali? 10 kali. Lu bikin beta ini lu belum tahu beta, men. Men. Lu belum tahu beta. Beta berjadi ketua RT-nya, men. Beta ini kepala dinas, beta ini punya uang, men. Telepon terus selesai, men. Men. Anak-anak di sini tidak ada, men. Ya. Beliau. Terkadang kita mensugesti anak kita, nah, kamu harus makan yang banyak ya, supaya satu kali ada orang yang melawan papa, nggak ada orang yang macam-macam dengan papa, kau hajar dia, amin. Tetapi ada sama-sama baca, orang yang lemah akan membalas dendam, orang yang kuat itu tidak akan mengampuni, tetapi orang yang sangat bijak, ia tidak akan terganggu dengan semua yang bisa membuat dia pahit, amin. Amin. Saya pernah bertemu dengan ada seorang anaknya seperti ini. Dia bilang anak saya ini cita-citanya jadi polisi. Hari-hari dia kasih naik cinta. Nah, dia kasih naik ekonomi. Kamu harus kuat ya. Suatu waktu kalau ada orang yang gabungan dengan takut, saya ada di paling depan. Tapi anak yang tidak, kan? Kita orang di belakang dulu. Orang yang mana akan membalas dendam, amin. Tetapi orang yang kuat justru dia mengampuni, yang merasa kuat tapi mengampuni. Hari ini kita belajar dari seorang yang namanya Haman. Ada yang namanya Haman di sini. Haman ini adalah orang yang sudah sukses. Orang bermimpi punya pekerjaan, amin. Punya jabatan, amin. Amin. Punya uang, amin. Haman ini sudah punya segala-galanya. Haman itu sudah punya segala-galanya. Tidak. Esther 3 ayat 5 dan 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman, amin. Mordekai orang Israel, dia bilang apa? Saya tidak akan menyembah orang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Nah, Haman ini akan orang-orang yang gila hormat, amin. Gila hormat, lihat. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan semua orang Yahudi yang di bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan mana? Lihat, Haman bin Hammedah pejabat kesenangan raja. Dan kerajaan Persia akhirnya hancur, kehilangan segalanya, bahkan mati diganti. Akibat apa? Akibat apa? Ini Pak, hal yang sederhana hanya pada orang lewat, amin. Lu sangat tahu kalau beta ini kan baru-baru kan calon jadi bapak desa. Ini baru jadi bapak desa kali hansip saja, orang hansip itu pakaiannya kan ini sekali baru pakai, tapi baru pakai. Itu dia tekan orang habis-habis, amin. Di sini sebenarnya ada amin. Di sini orang kaya pengampunan semua, amin. Apa yang terjadi saudara ini? Kita lihat. Haman tersinggung karena Mordekai tidak mau sujud menghormatinya setiap kali dia lewat. Ini orang yang gila hormat. Hal-hal yang kecil saja, amin. Setelah tahu bahwa Mordekai bangsa Yahudi dari suku Benyamin, maka Haman semakin benci dan dendam karena nenek moyang Haman bangsa Amalek telah dibunuh oleh Raja Saul dari suku Benyamin. Oh, lu dulu kan lu punya bapak bikin beta seperti ini, lu punya bapak dulu beta seperti ini. Beta ada di kantor, lu sangat pernah dapat jabatan, lu harus beta suruh, beta tekan, lu ada suruh terus, amin. Satu kali ada kepala dinas yang benci dengan ada orang. Pasti PNS begini normal. Ini anak dapat pas dia jadi kepala dinas. Hari itu, ini anak berumur 7 bulan dengan air mata terjamin. Dan pada akhirnya ini anak mengampuni dia. Dan akhirnya yang tergeser dari kepala dinas itu malah siapa? Bukan anak itu lebih biasa berdoa dari kantor. Biasa mau pindah. Kita terus berdoa dan saya mengampuni dia. Pengampunan terus dia berikan. Pengampunan terus dia berikan apa yang terjadi.
Bukan ini anak yang digeser, tetapi kepala dinasnya digeser. Amin. Hanya cara-cara sederhana saja. Amin. Jangan main-main kalau orang lagi berdoa. Amin. Aman merencanakan hari kematian bagi semua orang Yahudi kerajaan Persia, tapi akhirnya Tuhan mengubah menjadi hari kemenangan bagi bangsa Yahudi. Kutuk dirubah menjadi berkat. Amin. Orang kalau bikin kau sakit hati, orang kalau bikin kau sakit hati, saya bilang, yang kau doakan terus. Apa yang terjadi? Tema saya hari ini adalah orang yang miskin pengampunan. Amin. Dari tadi saya lihat tidak ada yang miskin pengampunan di sini ya. Amin. Senyum mereka membuat saya bahagia. Nah, tema saya kalau saya pergi dan terbang dari satu kota ke satu kota, ketika saya dapat izin, saya buat moto dalam hidup saya, senyum bahagia. Amin. Makanya ketika saya datang hari pertama bertemu dengan senior saya melihat ada Felicia yang emosi. Wow, saya bilang satu waktu saya yakin Felicia pas saya sudah tua nih, saya jalan-jalan seperti ini, orang dorong, tiba-tiba ada orang galau, Bapak Bobi, ini Felicia. Tiba-tiba yang di sana, Pak, mau izin Pak, saya pergi ke surat-suratnya. Pas saya ke surat ini Bapak Bobi, ini Bapak Bobi, Pak, kita dulu ngaruh di luar. Amin. Saya yakin itu pasti Pak. Tapi kalau ada orang yang punya anak di luar sana hari-hari minum apa, berpas lahir, tapi dia tahu jauh dengan anak kita jadi dokter tidak ada ragu. Amin. Terakhir anak besar dia tato badan, anda akhirnya pukul orang akhirnya sembuh jalan terus. Amin. Karena tidak dioperasikan. Amin. Ada beberapa hal akibat orang miskin pengampunan itu berasumsi salah tentang pengampunan. Amin. Berpikir salah tentang pengampunan. Berikutnya, asumsi salah tentang pengampunan mengampuni tanda kelemahan dan kesalahan. Jangan kasih maaf sama dong. Nanti dong pikir kau bisa kuat lagi. Amin. Kau kan keturunan orang-orang hebat. Kau kasih ampun sama dong. Nanti dia pikir dia itu sama. Amin. Amin. Ini seringkali kau berasumsi salah tentang mengampuni. Bahkan yang kedua, mengampuni itu merugikan diri kita sendiri. Amin. Harga diri saya di mana? Bahkan kalau adiknya sudah mengampuni, kakaknya telepon, tidak usah mengampuni. Ketong ini dari keluarga terhormat. Ketong ini orang pandang di kota. Untuk apa kita harus mengampuni? Dong, ketong rugi. Amin. Orang Jawa ketika orang lewat, Mas, saya keninjar. Tapi kalau orang yang gede, lu lewat, ini kan pas musim hujan, lu lewat kan yang punya air terang, ada mobil dulu, ada motor di luar. Selesai aman. Bahkan satu hari yang ketiga mengampuni itu sulit. Ada seorang ibu, dia sampai pukul ada mau makuk nih. Kita tahu dia dulu. Becek kita mati desa kecil. Beta sudah dia waktu dia nikah dengan itu si Noni yang Sinta itu. Beta sakit pun dia sudah tahu ya sampai tahu. Beta pukul tangan dari sini turun ke selatan tahu ya beta akan maafkan dia. Mama tidak ada berkata ampunan. Mama lepaskan bulan ampunan. Kalau tidak, lihat banyak orang yang sakit kanker. Mama benci aku anak-anakku. Mungkin dia bagi mama sakit hati bulan lalu. Tapi 3 bulan kemudian dia anak super tobat. Mama di sini ingat dia foto lewat di rumah saya. Mama benci. Lama-lama mama terkikis kanker, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Amin. Kadang-kadang kita benci orang di sana, kita semua lewat di rumah. Padahal orangnya ada leha-leha di rumah sana. Amin. Saya lewat sini tapi lihat di rumah kita sendiri. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Bertindak salah dalam mengampuni itu yang pertama. Bertindak salah dalam mengampuni. Tindak salah dalam mengampuni dengan syarat. Amin. Pokoknya begini, dia harus datang lebih ke rumah, dia berlutut sampai 4 kali dulu. Amin.
Dia minta maaf, dia sapu, dia perambut ini, dia pijit peta dan dia kasih beta ini dan ini baru kita mau kasih maaf dia. Amin. Amin. Ini menggunakan batasan. Pokoknya kalau tanggal 1 bulan depan itu harus selesai. Kasih keluar dia dari tapi keluar lah sebab. Kecuali tentara yang sebab saya kasih dia lagi. Amin. Amin. Ini yang terjadi dalam setiap hidup kita. Mengampuni tidak sepenuh hati. Beta suka semaafkan dia. Beta suka semaafkan dia. Beta semaafkan dia yang beta kenali. Engkau kesalahan kantor dan beta. Amin. Ini itu kan suka semaafkan dalam hati. Cari dukun di mana yang lebih kuat ya? Amin. Kira-kira apa ini? Pinjam sapak. Kalau ada tembak berat sampai tembak sendiri bisa cari cara ke mana. Amin. Berikut. Berusaha mengampuni dengan kekuatan sendiri. Amin. Saya mau bilang, ada seorang teman saya, suaminya selingkuh. Dia berupaya pertama, kedua, terakhir yang ketiga dia bilang dengan kekuatan sendiri ini. Dia bilang begini, setiap kita bertemu dengan dia dengan kakak ampuni dia, cari Tuhan. Harus mencari Tuhan biar takutnya cyanida mengambil tanggung ampun suami terakhir waktu minum waktu pikir kopi dipikir kopi terus amin. Ini memang mengampuni dengan kekuatan sendiri. Tidak akan pernah mengampuni. Amin. Amin. Lihat akibat mengampuni dengan kekuatan sendiri. Allah mengampuni. Amin. Betul atau tidak? Siapa yang mengampuni dengan kekuatannya dan dia semangat terus. Amin. Pasti lelah mengampuni. Yang kedua kalau sudah lelah mengampuni gagal mengampuni. Amin. Yang berikut semakin terjerumus dalam kebencian. Ini kalau kalian kekuatan sendiri. Amin. 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 Lihat. Kolose 3 ayat 13 dulu. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Amin. Yang setuju berikan kamu dan bergerak. Tanya, gambar ini mereka berpelukan atau mereka bertinju? Berpelukan. Amin. Saya mau tahu. Coba dulu, sudah masuk kemarin. Anda tahu kenapa alasan Anda duduk di tempat ini? Karena Yesus mati di kayu salib. Dia tahu. Dia betul-betul dicambuk hanya untuk menyelamatkan engkau. Amin. Bayangkan sudah, kalau Tuhan tidak mengampuni saudara dosanya, jadi apa hidup ini? Amin. Amin. Oke, semua pasti neraka. Amin. Jalan ke surga berjalan neraka. Amin. Sebut ampuni dengan kekuatan Tuhan. Tadi kalau dengan kekuatan Tuhan, ketemu saya dengan Tuhan. Amin. Tapi saya yakin ampuni dengan kekuatan Tuhan pasti Tuhan akan mengampuni. Amin. Amin. Cara mengampuni dengan kekuatan Tuhan senantiasa penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Saya mau pakai pinjam banyak kayu putih. Ini botol. Coba lihat. Kalau botol ini tertutup, air hujan satu minggu turun terus, benar tidak? Tidak. Benar tidak? Tidak. Tapi akhirnya kalau botol ini terbuka, benar tidak? Kalau Anda tutup hati Anda dan Anda buka isi hati Anda dan biarkan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup Tuhan. Sanjung paling tempat tinggi semua
Sebenci apapun engkau bertemu dengan, engkau benci sama John, tapi ketika engkau melihat wajah John penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu Tuhan memilih kita. Ingat sampai dengan detik ini, kalau saya bisa berdiri kuat sampai hari ini, semua karena Tuhan, amin. Semua karena Tuhan, amin. Minta pertolongan Tuhan untuk bisa mengampuni, amin. Dan saya yakin 100% Anda bilang, wow, Yesus itu luar biasa, amin. Dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini kisah nyata ya. Orang yang sakit ini, mereka ini 1/3 tinggal satu daerah perumahan di salah satu kota besar. Yang ini orang yang tukang cari hal dengan orang yang 3 ini, mereka satu kantor, satu perumahan. Pas ada satu acara, beliau jatuh pingsan. Yang 3 ini punya kesempatan untuk lari ke setinggal dia seperti ini, amin. Ini pokoknya kita berdoa ya Tuhan, hantam saja dia sebetulnya. Kau penjara kasihlah John nomor dia pasti semua diberi supaya ada nanti. Tapi yang ketiga orang ini tidak melakukan seperti ini. Mereka bilang ini adalah kesempatan kita menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen dan hatinya penuh dengan Tuhan. Dua minggu kemudian dia sadar. Dan dia bilang seperti ini, Pak, Pak. Selama ini saya pergi ke Gunung Kawi untuk menanti bapak dan istri. Tapi akhirnya saya yang tumbang, Pak. Tapi saat saya tumbang, ternyata wajah Kristen itu muncul ya. Ternyata bapak orang Kristen. Ternyata orang Kristen itu tipenya seperti bapak. Bapak terima kasih. Dia bilang seperti itu, amin. Akhirnya orang yang bisa menangkan dia kita. Oleh waktu pengampunan itu kita bisa mengenalkan orang lain, amin. Dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah, kita kan kepunyaan Allah, amin. Makanya saya bilang, saya ini warga kerajaan Allah. Bukan dulu. Ibu yang sana, namanya Ibu. Ibu mau bertetangga dengan saya itu, rumahnya itu sudah dibangun belum di atas? Awas dulu lampunya lagi padam di atas, ganti bola lampunya, men. Saya warga kerajaan Allah. Karena standar hidup saya adalah kejadian sampai dengan awal. Justru saya terbang dari satu tempat ke satu tempat. Saya cuma mengingatkan saudara-saudara saya yang ada di tempat ini. Jangan sampai rumahmu kau lupa sapu, amin. Jangan sampai lupa lampumu berpindahkan lama dan akhirnya lampu padam dan banyak tikus ular dan akhirnya kau masuk ke rumahmu, amin. Amin. Untuk itu, saya adalah warga kerajaan Allah. Saya yakin pasti. Maka itu saya punya tetangga-tetangga yang ingin bertetangga dengan saya juga. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni kalau sekiranya ada barang yang sesuatu dalam hatimu. Amin. Saudara siapa? Seseorang supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini hati ini terus pakai pen, amin. Sebelum dia robek dan potong selesai, lebih baik potong jangan apa-apa, amin. Amin. Atau mau dia terobek, berpotong saja, ambu sudah, amin. Ampuni tanpa syarat. Kau harus mengampuni orang itu harus tanpa syarat, amin. Amin. Karena apa kau menikmati kasih Tuhan dengan tanpa syarat, amin. Saya mau tanya dulu, bagaimana di baju kuning? Di rumahmu ada fasilitas apa? Listrik ada. Yang paling penting, air ada. Dulu ada telepon, betul? Salah
sebulan, apa yang terjadi? Handphone Anda yang mahal tiba-tiba rasanya habis, bisa berfungsi nggak telepon teman? Nggak bisa. Tidak bisa. Untuk bisa bilang Tuhan mengampuni orang tanpa syarat. Amin. Apapun kondisinya harus tetap diampuni. Amin. Berapa kali kesalahan pun diperbuat harus tetap diampuni. Amin. Anda lihat apa yang membuat Daud ini pasti luar biasa. Ketika Samuel Saul berupaya membunuh dia, mengejar dia dari hari dan bulan ke bulan. Ada kesempatan untuk dia menghabisi dia. Tapi apa perkataan Daud? Aku tidak layak menghabisi orang yang Tuhan urapi. Kayak pengampunan yang membuat Tuhan mengangkat Daud menjadi orang pengaruh di bangsa Israel. Dan saya yakin dan saya percaya, jika engkau punya kaya pengampunan, kemanapun saya percaya engkau akan diangkat oleh Tuhan. Lihat Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba lihat, ini firman Tuhan bilang Pak. Pertanyaannya sudah, orang Kristen, orang persekutuan dulu harus punya level yang berbeda, amin. Anda harus punya kelas yang berbeda, amin. Ketika orang yang membuat, apakah ada pertanyaan Tuhan yang suruh, bukan saya yang suruh Anda. Apakah ada doa orang sebagai orang yang membuat kita sakit hati? Saya ini disakiti itu orang-orang. Ketika saya buat materi ini, sudah saya lewati begitu banyak kepahitan. Tapi saya bilang Tuhan, mampukanlah saya untuk saya bisa mengampuni. Dan saya mendoakan mereka. Tetapi aku, Yesus berkata kepada aku, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, bukannya menyayangi kamu. Amin. Tapi coba lihat, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa taruh kamu? Amin. Kamu baca saya atau baca mungkin tiba-tiba begini, kita mengasihi dia sama, apa kamu kasih? Amin. Tapi Tuhan yang apa? Aku tidak kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apa kamu melakukan yang pengurus supaya berbuat demikian? Coba lihat, ada orang yang hidup minum mabuk beringkar. Tiba-tiba ada yang ganggu di pinggawan. Belum fokus sampai dong akan berlawan sampai selesai, amin. Kalau setia kawan, amin. Atau mengampuni dengan iman, kalau mengampuni dengan iman, sadar pengampunan akan menguntungkan kita, amin. Kenapa? Kau damai sejahtera dalam hidup ini, amin. Mengampuni menguntungkan kita. Ampuni dengan iman, bukan berdasarkan perasaan. Percaya janji Tuhan bagi seorang pengampun, amin. Ini jelas. Untuk bisa disebut, jadilah orang yang kaya pengampunan. Penyebab orang miskin pengampunan. Yang pertama, berasumsi salah tentang pengampunan, bertindak salah dalam pengampunan, berusaha mengampuni dengan kekuatan sendiri. Rahasia kaya pengampunan, ampuni dengan kekuatan Tuhan, ampuni tanpa syarat, ampuni dengan iman. Ada yang kenal pria ini? Wow. Kenal ya? Siapa dia? Saya berdiri di depan Pak Mama. Masih kenal nama saya? Bobby Profesor. Amin. Ketika saudara lihat ini kata-kata motivator dari saya. Ketika kamu sulit untuk mengampuni kesalahan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk diampuni dan dilepaskan. Amin. Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk diampuni dan dilepaskan. Pengampunan sebuah kata yang sederhana, tapi kadang sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja
sulit. Amin. Bagaimana mungkin bisa mengampuni setelah apa yang sudah dia lakukan? Bagaimana mungkin bisa mengampuni orang dia yang saja tidak kapok kesalahan yang sama terus saja dia lakukan? Sampai kapan terus saya ampuni dia? Amin. Memang tidak mudah untuk mengampuni, karena mungkin kamu berpikir enak saja diampuni, dianya saja tidak mau diampuni. Oh, jangankan minta maaf, dianya saja tidak sadar kalau dia bersalah. Amin. Ini yang kamu temui dalam hidup kamu setiap hari. Amin. Memang menyebalkan melihat orang yang salah terus-menerus berbuat salah tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada sesuatu yang salah. Amin. Amin. Mengampuni itu sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk dirimu sendiri. Amin. Karena apa, saudara? Berikanlah pengampunan bukan untuk mereka layak mendapatkannya. Coba baca sama-sama. Tapi karena kamu, baca sama-sama. Tetapi karena kamu layak mendapatkan kedamaian. Siapa yang tidak mau damai dalam hidup? Amin. Kamu layak mendapatkan kedamaian. Amin. Kamu layak mendapatkan apa? Ketenangan. Dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Semua orang di dunia ini mencari 3 hal ini. Amin. Semua orang mencari 3 hal ini. Ada begitu banyak artis yang kawan cerai. Karena apa? Mereka ganteng, mereka cantik, mereka punya uang. Tetapi mereka tidak mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan akhirnya jatuh di dalam rumah. Amin. Tapi hari ini Tuhan bilang apa? Engkau layak mendapatkan. Amin. Ingat ketika kamu sulit bertoleransi. Ingat bahwa orang-orang pun pernah bertoleransi dengan kita. Amin. Amin. Ketika kamu sulit mengampuni, ingat bahwa kamu pun pernah diampuni. Ketika kamu sulit untuk mengampuni, ingat bahwa kamu pun pernah dimengerti. Amin. Amin. Pernah tidak ada orang yang mengerti dengan kita? Pernah tidak dalam hidup ini? Ada tidak? Ada. Dan semua di saat itu kamu sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini sempurna. Amin. Semua manusia ini akan mengalami kesalahan yang terjadi oleh kamu, dia, mereka, dan kita. Semua ada baik dan buruknya dari setiap manusia, dan itu fakta. Amin. Sebaik-baik manusia dia bukan malaikat, dan seburuk-buruknya manusia dia juga punya hati. Amin. Fokuslah dengan hal yang baik, dan jika ada hal yang buruk, coba untuk bisa memahami dengan lebih baik. Komunikasi, aplikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, walaupun tidak berubah, it's okay. Amen. Setidaknya kamu sudah mencoba lakukan yang menjadi bagianmu. Sisa biarlah Tuhan Yesus Kristus yang bekerja. Amin. Ingin saya mengampuni tapi rasanya sulit sekali. Susah banget karena masih terdengar terus dan tidak bisa. Kalau itu yang kamu rasakan, semua apa yang akan saya katakan ini bisa membantu kita semua. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk diampuni. Kemampuan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang lain, tapi melakukan untuk diri sendiri, supaya kita mendapatkan pengampunan yang sama dari Tuhan. Ketika kita mengampuni orang lain, firman Tuhan bilang apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Amin. Apa yang Anda ikat di bumi juga terikat di surga. Amin. Jadi walaupun susah, walaupun tidak mudah, tapi berusaha untuk mencoba. Katakan dengan sungguh dan dengan keikhlasan. Aku ampuni dia untuk semua air mata yang sudah kutumpahkan. Aku ampuni rasa sakit, dan aku ampuni semua kekacauan. Aku ampuni semua fitnah dan tipu muslihat. Aku ampuni semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku ampuni pukulan-pukulan yang melukai itu, kemarahan serta kebencian. Aku ampuni permusuhan serta kecemburuan. Aku ampuni kesombongan dan sikap yang menjatuhkan. Aku ampuni penganiayaan. Aku ampuni ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku ampuni kepura-puraan dan kemunafikan. Aku ampuni dunia dengan segala kejahatannya. Ampuni bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasih-Mu jauh lebih besar. Amin. Sambutlah hari baru yang sudah menanti. Biar damai selalu di hati,
Biarlah bahagia selalu menampili. Dan saya Bobi Gomesak, Tuhan memberkati kalian semua. Hidup adalah pilihan, amin, amin. Tapi konsekuensi darinya tidak bisa Anda menentukan, amin. Betul atau tidak? Contoh seperti ini, saya pukul orang, ketika ditangkap polisi, Pak, mohon maaf saya tidak mau tidur sel, Pak. Oh, tidak bisa. Konsekuensinya Anda harus jalani, amin. Hidup adalah pilihan. Saya minta Ibu baju merah atau Pak berdua tolong berdiri dekat sama Ibu. Saya di sini sebentar Ibu saya berikan contoh. Coba ada sini Ibu tolong. Misalnya, Anda lihat saya. Ini saya berikan contoh agak dalam sedikit ya. Saya berikan contoh. Contoh ya Pak Muhammad. Pak ini adalah Lucifer dan neraka. Ibu adalah surga dan Tuhan Yesus. Saya ada di sini. Ketika ada salah dalam hidup saya, semelangkah ke kiri, saya tidak mau mengampuni. Yang sambut saya adalah Lucifer dan neraka. Tetapi ketika saya menyangka pengampunan, saya berkata, sungguh besar. Cantik sekali, amin, amin. Tetapi akhirnya juga seperti ini, amin, amin. Ya saya keren, tapi pada akhirnya manusia seperti ini, amin. Mobil saya banyak, tapi saya seperti ini. Dan saya tahu, saya mau bilang kepada kita semua, pulanglah dan mulai hari ini pegang dada saudara. Dan katakan Yesus, hari ini aku ingin menjadi kaya pengampunan. Tuhan, dan kalau engkau mendapati orang yang mendapati hari ini kau pulang dan engkau doakan dia, lepaskan pengampunan.